Ya maksud gue Ran, Put, Mel itu udah dewasa. Dia udah tahu mana yang baik, mana yang buruk. Dan gue yakin dia tahu apa resikonya kalau dia ketemu sama Rizky. Dan who knows, kalau ternyata emang kita nggak sejalan, dia nyaman sama Rizky, who knows. Lo jangan punya pikiran kayak gitu dong, Tan. Ya kan nggak ada yang tahu juga kalau misalnya emang mereka ketemuan di sini secara kebetulan. Terus emang Mel terjebak dalam situasi. Ya apapun itu, Put, tapi kalaupun memang kita nggak sejalan, Mel udah nyaman sama Rizky ya, gue bisa apa? Dan kalau perlu juga, ya sebentar lagi gue mundur aja dari Manggala Resto. Ran, kalau menurut gue lo jangan terlalu buru-buru ngambil keputusan. Apalagi ngambil keputusan di saat lo lagi emosi. Coba lo pikirin baik-baik, lo tenangin diri lo dulu. Ntar lo bisa pertimbangin lagi. Ya habis gimana ya, Ran? Karena gue pribadi juga, gue nggak mau maksain suatu hubungan kalau memang nggak ada yang suka di antara kita. Gue pengen kita berdua memang saling mencintai. Guys, thank you for coming ya. Thank you banget kalian udah mau ngobrol and talk to me. I appreciate it. Kalau gitu gue balik kerja dulu ya. Kalau mau mampir, mampir aja loh. Lain kali ya, Tan. Soalnya gue harus kerja. Next time kita bakal mampir. Yaudah, gue tinggal dulu ya. Gue masih kerja. Bye. Aku nggak nyangka deh, karena kedekatan Mel sama Rizky, Tristan jadi putus asa buat lanjutin hubungan mereka berdua. Iya juga sih sayang. Tapi menurut aku, ya Tristan gitu karena nggak mudah kan buat Tristan perjuangin Mel supaya jauh dari Rizky. Dan sekarang liat mereka bareng lagi, pasti nggak mudah untuk Tristan. Iya sih. Aku takutnya ya sayang, kalau Rizky malah diam-diam tuh dendam sama Mel. Dan Mel nggak tahu akan hal itu. Kita harus peringatin Mel sih sayang. Iya, aku setuju sama kamu. Gue yakin Rizky nggak akan berhenti sebelum dia bisa ngancurin semua circle gue. Gue nggak akan tinggal diem. Aku harus tetap awasin pangeran, biar dia nggak sampai berbuat nekat ke Rizky. Silahkan Bunda. Ya ampun, kenapa sih kamu harus bukain pintu segala? Kan aku bisa sendiri. Ya jelas dong Bunda, kan antar jemput kamu itu full service. Kalau perlu nih, dari mobil sampai ke kantor kamu, aku gendong. Enggak. Jangan macem-macem ya. Ini banyak orang loh di sini. Ya emang kenapa sih, kan pingin aku gendong Bunda sini. Nggak usah. Nggak mau digendong? Kalau dipeluk? Dicium? Kalau cium tangan? Wajib itu. Kan tadi nggak peluk. Nah, gitu dong, Baika. Kan enak dilihatnya. Gue sengaja ngajak lu ngobrol sambil ngopi-ngopi gini biar rileks. Biar kita santai. Jadi kalau emang lu ada unek-unek yang lu pengen ngungkapin ke gue ya silakan. Gue nggak marah. Gue gak ada perlu untuk bicara sama lo. Yakin? Ya karena Putri akan kerja sama gue dalam waktu yang sangat lama. Apalagi dia jadi salah satu kesayangannya Mr. Smith. Dan bakal ada proyek yang akan gue kerjain sama Putri. Karena Mr. Smith suka banget sama tim kita. Dan gue harap ya lo nggak ngeganggu kerjanya si Putri. Karena gue nggak pengen aja kerjaannya Putri terganggu sama masalah pribadinya dan lo. Jadi please kasih Putri space. Dan asal lo ingat ya, gue adalah suaminya Putri. Jadi gue berhak menentukan Putri lanjut atau nggak kerja sama lo. Dan gue juga boleh mengingatkan batasan-batasan yang sewajarnya antara partner kerja seperti lo dan Putri. Gue berhak mengingatkan itu. Iya, gue tahu. Gue sadar banget kalau Putri itu sudah punya suami. Dan gue juga tahu batas kok. Oh ya, bagus dong kalau lo tahu dan lo sadar. Tapi seharusnya ya, kalau lo emang sadar dan lo tahu akan hal itu,
lo nggak usah ikut ke apartemen temennya Putri kemarin. Apalagi sampai masuk naik lift segala. Itu maksudnya apa ya? Pangeran. Ya, gue kan harus ke toilet. Masa gue harus keluar dari apartemen itu? Dan toilet hanya ada di tempat itu, nggak ada di tempat lain. Jody, toilet itu ada di lobi. Dan gue tahu kok, lo cuma ngomong ini untuk nyari alasan doang kan? Pangeran, lo insecure banget ya sama gue? Hah? Kalau seandainya toilet di bawah ada, ya lagian gue juga ngapain capek-capek harus naik ke atas. Toilet di bawah kan rusak. Jadi gue harus cari toilet yang lain. Dan gue berharap lu gak terlalu overthinking dengan gue dan Putri. Karena kalau lu udah selalu emosi, ya apapun akan jadi salah. Dan ini adalah tunangan gue. Jadi lu gak perlu curiga lagi dengan gue sama Putri. Karena masing-masing kita juga udah punya pasangan. Gue dan Putri murni, pure, sebatas kerjaan. That's it. Yang lain gak ada yang penting buat gue. Semoga aja pangeran gak tahu kalau gue ngambil foto ini dari orang yang gak gue kenal. Dan gue berharap dia bisa percaya kalau itu benar-benar tunangan gue. Padahal sih, gue gak tunangan sama siapa-siapa. Gue ngelakuin ini semua supaya pangeran bisa percaya kalau gue sama Putri gak ada apa-apa. So, berarti kita udah clear nih ya. Kita udah damai. Jadi lu gak perlu curiga sama gue dan Putri. Dan gue berharap lu bisa percaya sama gue dan Putri. Ya, gue percaya kok sama istri gue. Itu yang penting. Ya udah kalau gitu gue cabut dulu ya. Oke. Sekali lagi thank you ya. Sampai ketemu, men. Ternyata nggak susah buat ngeyakinin pangeran. Easy peasy. Pak, Pak Jody ngapain ajak suami saya buat ke coffee shop bawah? Kamu mata-matain kita ya? Saya nanya serius, Pak. Jawab aja. Ya, emang salah kalau saya ngajak suami kamu ngobrol sambil ngopi? Ya nggak salah sih, Pak, sebenarnya. Tapi nggak ada masalah apa-apa kan antara Bapak sama suami saya? Soalnya hubungan saya sama suami saya itu baru aja membaik loh, Pak. Saya nggak mau ada masalah baru lagi. Apa sih, Pak? Kok malah senyum-senyum? Orang saya nanya. Putri, kamu kenapa sih? Kamu terlalu overthinking. Saya ini cuma ngajak suami kamu ngobrol dan ngopi dengan baik-baik supaya saya ngejelasin ke suami kamu tentang status kita di kantor. That's it. Gini loh, Put. Saya paham. Kamu baru nikah dan kamu baru berumah tangga. Apalagi kerjaan kita memaksa kita untuk selalu berdekatan. Dan saya juga udah jelasin ke suami kamu kalau saya sama kamu itu nggak ada apa-apa. Kita cuma sebatas partner kerja. Dan saya juga udah bilang ke suami kamu kalau saya ini udah tunangan. Supaya dia nggak mikir macem-macem.